Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul qudusus salam wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus sarafi wal ihtiram. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ibadur Rahman fa inni usikum bitaqwallahil manan. Al-qail fil Qur'anil azim wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, ihsan dan sehat. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'innya, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berikutnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu MC yang telah mempersilakan saya untuk bisa maju ke depan berhadapan dengan KBS. Tahu KBS, Bu? Koordinator Bidadari Surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga kepada Ibu Rita yang menjadi sebab saya bisa hadir di pertemuan PPB dan PPBI. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Rita. Semoga menjadi amal jariyah untuk beliau dan kita semua. Dan juga kepada Ibu Ketua pensiunan atau yang masih aktif dan pengurus PPB dan PPBI. Semuanya yang saya hormati, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena di sini saya juga baru menginjakan kaki di BI ini ya. Alhamdulillah bisa bertemu berjumpa kembali dengan ibu-ibu semua dan juga kepada teman saya di belakang ya, Kang Furqon. Baru ketemu berarti dari tahun 2006 dan ketemu sekarang 2024 dan badannya memang tetap tegap seperti dulu ketika di aliyah. Kalau saya agak sedikit bungah. Apa itu bungah? Kembung di tengah. Tapi mudah-mudahan ini lagi ada program juga ya. Ada program supaya tidak bungah dulu. Baik, alhamdulillah. Bagaimana kabar hati ibu-ibu semua, sehat? Sehat, alhamdulillah. Berapa puluh menit Ibu MC saya dikasih waktu untuk berbicara? Sekarang jam 10 kurang 10. Ibu-ibu yang saya hormati, meminta maaf itu diperlukan seorang jiwa ya, sesuatu yang ada pada diri jiwa kita itu kelapangan hati untuk bisa minta maaf. Betul tidak? Tetapi ternyata memberi maaf itu jauh lebih berat, jauh lebih hebat ditimbang kita meminta maaf. Karena memberi maaf itu tantangannya luar biasa. Maka saya senang dengan tema ini, yaitu leburkan segala kesalahan dan kekhilafan melalui halal bihalal. Nah, mudah-mudahan dengan sarana yang disediakan oleh ini PPB dan PPBI
ini bisa merangkul semua yang hadir pada kesempatan ini untuk satu dengan yang lainnya saling memaafkan, saling memberi maaf satu dengan yang lainnya. Amin. Insya Allah. Nah, terkait dengan memaafkan, ternyata salah satu tanda orang-orang yang bertakwa adalah orang yang memaafkan. Di dalam surat Ali Imran yang tadi dibaca oleh qari'ah kita, ayat 133, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u magfiratim mir rabbikum," dan bersegeralah kamu menuju ampunan Allah. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan tempuhlah surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi, wa'iddat lil muttaqin, yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu di dalam Al-Qur'an dilanjutkan ayat 134-nya, yaitu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang gemar infak, baik di kala waktu dia sempit ya ataupun lapang. Wal kadhiminal ghaid, dan orang yang bisa menahan marah, wal afina 'anin nas, dan orang yang memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan dialah Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Kalau kita ngaji diri, ternyata jika seseorang pelit, pelit itu kan artinya apa, Bu? Dia menggenggam sesuatu dengan erat. Betul? Menggenggam sesuatu dengan erat karena rasa kepemilikannya itu dalam gitu. Maka orang yang pelit itu pasti gampang marah. Orang yang pelit itu pasti gampang marah. Kenapa? Karena dia memiliki genggaman yang sangat kuat, dan ketika ada orang lain yang mencoba untuk melepaskannya, maka dia bisa marah. Nah, biasanya kalau orang-orang yang gemar infak itu senantiasa diberikan hati yang lapang. Nah, karena gemar ngambek ya, wal kadhiminal ghaid gitu, ghaid suka marah, maka timbulnya apa? Tidak mau memaafkan. Dan ketika tidak mau memaafkan, itu tanda orang punya dendam. Dan ketika dia punya dendam, maka sampai kapanpun hidupnya tidak akan bahagia. Sebetulnya dalam masalah memaafkan, bukan karena orang itu meminta maaf kepada kita, baru kita memaafkan. Tetapi justru kita memberikan maaf kepada orang lain itu, supaya apa? Supaya kita lebih bahagia, supaya kita bisa lebih tenang. Karena bukan lagi buat dia, tapi buat kita. Tetapi kalau kita memiliki hati yang dendam, hati yang marah, hati yang kecewa, tidak mau memaafkan, padahal orang lain pun ya berbuat demikian di luar keinginannya, di luar perkiraannya, kita nggak mau memaafkan, maka sebetulnya yang menderita adalah kita. Apalagi sampai mengatakan tiada maaf bagimu. Itu sampai begitu, Bu ya. Nah, maka momentum ini sedikit saya menyinggung masalah tentang memaafkan. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat ke-133 134. Orang-orang yang kelak akan mendapatkan ampunan Allah, orang-orang yang kelak akan mendapatkan surganya Allah, dan orang-orang yang termasuk orang yang bertakwa, salah satu di dalamnya adalah orang yang memiliki pemaafan. Orang yang senantiasa gemar memaafkan kesalahan orang lain. Meskipun orang lain yang pernah menyakiti dia, yang pernah ngikut dia, yang pernah zalim sama dia, dia tidak nunggu dia minta maaf, tapi hatinya sudah dilapangkan untuk memaafkannya. Justru kita harus kasihan, Bu, dengan orang yang zalim sama kita. Kenapa kasihan? Kalau dia terus zalim, berarti selamanya dia tidak diridhoi oleh Allah. Maka hatinya pun penuh kegelisahan, pikirannya pun sempit, langkahnya pun jadi rumit. Betul tidak? Akibat apa? Akibat karena dia sering menyakiti orang lain. Nah, kita nggak mau ikut-ikutan. Orang lain nyakitin kita, kita ya udah. Seperti itu. Memang ini sulit, Bu, untuk memaafkan itu, betul tidak? Oh, sulit. Apalagi yang dulu pernah ada luka batin dengan suaminya. Apalagi yang pernah luka batin sama ibu mertuanya. Pernah luka batin sama anak menantunya. Luka batin sama orang tuanya. Duh, ya Allah, ini gimana, ini kan?
Maka insya Allah nanti di belakang kita akan bahas mengenai tentang tips agar kita menjadi pribadi pemaaf. Bagaimana ibu-ibu? Tegang begini ini teh? Alhamdulillah. Baik. Berikutnya mengenai tentang memaafkan, itu ternyata harus dilatih. Melatih diri untuk belajar memaafkan, Bu. Memaafkan anaknya, memaafkan pasangan hidupnya. Terkadang mungkin ibu ada marah sama anak. Ibu yang mengandungnya, yang melahirkannya, yang menyusuinya, yang menyapihnya. Ketika mereka belum bisa berbicara, ibu berharap mereka bisa berbicara. Tetapi ketika mereka sudah bisa berbicara, bukannya apresiasi, bukannya ungkapan sayang kepada ibu, tetapi malah dia mencaci maki ibu, memarahi ibu, luka batin ibu terhadap anak. Apakah ibu siap untuk memaafkan anak-anak ibu? Harus. Betul tidak, Bu? Harus siap. Karena doa ibu itu, orang tua itu menjadi punya posisi yang istimewa. Belum lagi suami. Mungkin ibu dulu berharap punya suami yang enak diajak komunikasi. Komunikasi itu bukan hanya ngobrol ya, tetapi di body language-nya, dari percakapan dia menyambut. Ibu tidak sesuai harapan punya suami yang seperti itu, malah bau dia punya suami teh. Diajak ngobrol, pada begini, ya terserah. Mungkin ibu kabita melihat ada suami yang gombal terus sama istrinya dan ibu nggak dapetin dari suami ibu, nggak apa-apa, maafin pasangan hidupnya. Maafin juga ibu mertuanya yang terkadang mungkin suka bawel sama ibu. Tuh lihat ya, dulu anak ibu itu sukanya makanan begini, ini kamu terlalu asin, anak ibu nggak suka. Mungkin ibu tertekan dengan adanya ibu mertua, maafin ibu mertuanya. Ya, atau ibu punya menantu, yang mana menantu tersebut ke ibu mungkin ya, itu kamu mah kasih aja ke ibu kamu, kasih dong ke ibu aku. Ibu mendengar hal itu, ibu sakit hati sama menantu, mulai dari sekarang untuk memaafkan mereka. Nggak usah nunggu mereka minta maaf sama kita. Karena memaafkan itu merupakan salah satu cara kita untuk bahagia. Memaafkan itu merupakan salah satu cara kita untuk tenang dalam hidupnya. Setuju tidak? Baik. Maka kita melatih. Sama Bu, yang berbicara di sini juga sedang belajar memaafkan. Belajar memaafkan ketika berkendaraan, pingin nyebrang, nggak ada yang ngasih. Maafkan, oh ya nggak apa-apa, mungkin lagi kebelet. Ya, terus lagi belajar memaafkan siapa? Anak Bu, penjumlah anak saya ada 5 ya. Satu dengan yang lainnya itu masing-masing beda, tipe dan lain sebagainya, maafin. Istri dan sebagainya. Udah, kita menjadi seorang pribadi pemaaf, sebetulnya akan kembali lagi kepada diri kita semua. Ibu-ibu yang saya hormati, nah ternyata dengan kita memiliki sifat pemaaf, ini akan menimbulkan ketenangan batin, akan menimbulkan kebahagiaan batin, dan terutama kita akan banyak teman juga ya, daripada orang yang pemarah. Ya, dikit-dikit marah. Seorang yang sedang sakit mentalnya itu tandanya ada 3 Bu. Orang yang sakit mentalnya, 1 baperan. Dikit-dikit ke lab group, aku tersinggung dengan bapak itu. Padahal mah bukan maksudnya ke ibu gitu kan. Tapi tersinggung akhirnya lab group. Atau kalau dari rumah, saya mah pingin pindah rumah karena udah nggak nyaman dengan tetangga yang ada di sini. Nggak bisa diajak kooperatif. Saya pingin pindah aja ke yang lebih dingin. Kemana? Itu ke minimarket nah gitu. Dimanapun nggak bisa Bu. Betul nggak? Pingin ke minimarketnya kan diusir nanti kalau terlalu lama ya. Subhanallah. Kalau kita pemarah itu baperan itu rugi Bu. Rugi. Disinggung dikit. Aku mah nggak mau gaul lagi sama si ibu itu. Nggak enak sama si ibu itu. Kenapa? Bikin hati ini jadi terluka. Daripada gaul sama dia, lebih baik saya menyendiri aja. Akan begitu. Itu baperan itu lagi sakit itu. Mentalnya. Tapi bukan gila ya. Karena ada stres, ada ansietas. Kalau stres itu kan kita masuk ke wilayah yang baru, kita harus ngapain kan stres. Kalau ansietas itu adanya kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan, yang itu terus-menerus secara intens. Kan kayak begitu tuh. Terus lagi, subhanallah ya. Yang kedua, ciri mental kita lagi sakit itu, yang mudah marah, Bu. Udah mah baperan, terus mudah marah. Dan yang ketiga, suka berpikir yang enggak-enggak.
Ya contoh misalkan kalau bapak-bapak yang sudah sepuh, kan biasanya dulu ketika dia muda gagah-gagah. Dan ibu-ibu seperti halnya bawahannya, punten. Dalam tanda kutip. Nah ketika sudah menjelang tua, sudah menjelang sepuh, bapak-bapaknya menjadi manja. Dan ibu bisa lebih mandiri. Engkau inggi gaditu ka dia, betul tidak? Si bapak teh lah, ngambek teh si ibu teh ka mana ulin wae nya, nah gitu. Lainna di imah gitu. Subhanallah dan lain sebagainya, itu kan godaan. Maka maafkanlah suami ibu yang mungkin saat ini lebih sensitif ke ibu itu. Kenapa? Dia sudah mulai, kekuatannya sudah mulai layu, ibu semakin aktif. Ibu-ibu makan gitunya, aktif dikasepuhnakeun. Ada budak geus bebas, incu geus sakarola, ngurusi bapak, tas beres, langsung angkat. Si bapak teh meg, reuas ka mana ieu nu barudak gitu. Maafinlah. Jika suami ibu kalau mandi, nyimpan anduknya masih di kasur, padahal sudah puluhan tahun rumah tangga dengan ibu. Nyimpan selempaknya masih di juru panto, maafinlah suaminya. Ya, dan segalanya. Kalau suami ibu manja banget sama ibu, padahal ada air di sana, mah mau minum, mah. Padahal ada di sana, ambilin aja, itu amal soleh bagi ibu. Dan juga maafin juga teman-teman yang ada di sini, ya, saudara-saudara kita yang ada di sini. Yang sudah lama ya ibu ikutan paguyuban PPB ini dengan PPBI ini, pasti satu dengan yang lain itu memiliki kesalahan satu dengan yang lainnya. Maka momentum halal bihalal ini dijadikan sebagai salah satu cara kita untuk mencairkan yang beku, untuk menguraikan yang menguraikan yang terbelit, Bu ya. Subhanallah. Baik. Nah, selanjutnya, lalu bagaimana kita untuk menjadi seorang pribadi yang memaafkan? Pribadi yang memaafkan. Satu, sadari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemaaf. Cung di sini barangkali ada yang tidak punya dosa? Atau yang sedikit barangkali? Nggak ada juga. Yang sedang, mungkin yang sedang? Nggak ada juga. Yang banyak, ini malu juga. Kalau dibilang nggak ada, asa ada. Dibilang sedikit, asa loba. Dibilang sedang, asa loba. Dibilang loba, ngacung, bilih apa? Takut ketanya. Ya, emang kamu dosa apa? Intinya kita di sini merasa punya banyak dosa. Tetapi lihat, perhatikan oleh kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui hamba-hambanya, yang tidak ada satupun yang luput dari pengawasannya, yang Maha tahu apa yang dilakukan hambanya, sampai detik menit ini Allah masih memberikan kesempatan kita untuk kembali kepadanya. Kalau kita mengaku sebagai hamba Allah, berarti kita pun harus menerapkan Asmaul Husna, yaitu Allah itu Al-Afu. Allah itu yang Maha memaafkan. Allah itu yang Maha memaafkan setiap kesalahan dan kekhilafan hamba-hambanya. Malu rasanya kalau kita mentuhankan Allah, tetapi kita menjadi hamba yang pendendam. Malu rasanya kalau kita mengaku Rasulullah sebagai teladan hidup, tetapi di dalam batin kita masih menaruh marah dan dendam kepada seseorang. Sampai-sampai kalau dalam bahasa Sundanya gini, tepikeun ka maot molotot, moal dihampura eta jelema. Lah gitu kata bahasa Sunda mah. Ngerti bahasa Sunda sebagian ya? Nyeri hati, nah gitu kan? Jangan sampai begitu. Allah saja Maha Pemaaf. Sampai sekarang Allah masih memberikan kesempatan kita untuk beribadah kepadanya. Betul tidak? Jadi, Ustadz, dan memang butuh waktu proses sama, Bu. Luka luar pun ada batasannya, sembuhnya. Ibu kalau kegores 1 cm dengan 5 cm, penyembuhannya waktunya sama atau beda? Beda kan? Nah begitu pula tingkatan orang yang sedang luka batin, itu lama proses penyembuhannya tergantung kepada seberapa besar luka yang dia dapatkan. Tapi jangan sampai kita terus mengorek luka sehingga akhirnya kita tidak mau sembuh. Aduh berat, Bu, menjadi pribadi yang pendendam itu berat. Menjadi pribadi yang suka menyalahkan itu berat. Berat. Biar Abu Jahal yang menanggungnya lah itu. Ya. Karena Abu Jahal itu pendendam, pendengki sama Nabi, ya. Baik. Yang kedua, coba di sini.
Ada nggak tadi yang nggak pernah salah satu kali pun terhadap sesama manusia? Pasti jawabannya pernah, betul tidak? Nah, orang lain pernah berbuat salah sama kita. Dan percayalah dan sadarilah kita pun sering membuat luka orang lain. Contoh kepada anak dibandingkan. Nah, lihat, mama punya teman, anaknya seusia kamu. Tapi kok beda ya? Anak teman mama itu sukses. Tapi kok kamu hidupnya amburadul kayak gini gitu kan? Oh, itu sakit bagi anak. Padahal niat ibu bukan begitu, hanya komunikasinya aja yang nggak tepat. Akhirnya si anak itu terluka batinnya itu. Udah jangan dibandingin, gak enak. Atau ibu membandingkan suami ibu dengan suami orang lain. Pak, lihat. Orang lain rumah tangga sudah puluhan tahun. Ada rumah yang bagus, ada kendaraan yang bagus. Punya tanah di mana-mana. Kita rumah tangga udah puluhan tahun, cuman rumah segede kuwuk begini. Itu pun dapat menyakiti perasaan suami. Betul tidak? Subhanallah, jadi banyak. Atau ke tetangga dan lain sebagainya. Pamer. Alhamdulillah saya punya anak 5. 5-nya, itu kuliah, 1 di sini, kedua di sini, ketiga di sini. Sedangkan orang yang sedang ada di hadapan kita, orang yang nggak punya anak. Tips agar kita menjadi pribadi yang pemaaf, sadarilah orang lain pernah berbuat salah sama kita, kita pun sama pernah berbuat salah sama orang lain. Maka dari itu, ketika kita ingin diberikan maaf oleh orang lain, begitupun orang lain ingin diberikan maaf kepada kita. Jadi jangan sampai ada ucapan sampai mati mata melotot, saya tidak akan memaafkan dia. Hati saya sudah tersakiti, hati saya sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Nah itu sakit, Bu. Jangan begitu. Tapi insya Allah di sini kan KBS, insya Allah KBS. Apa itu? Koordinator Bidadari Surga. Ini koordinator. Jadi insya Allah di sini bersih hatinya, senantiasa ingin memiliki hati yang senantiasa lapang, bahagia, bukan karena orang lain minta maaf, tetapi karena kita sudah memaafkan kesalahan orang lain. Ibu-ibu yang saya hormati, di sini ada miskom, tausiahnya 10 menit lagi, 10.30 selesai dengan tanya jawab. Jadi untuk ceramah, saya cukupkan sekian, tapi mudah-mudahan saya urut dari awal sampai akhir. Jadi istilah halal bihalal itu memang di dalam gramatikal bahasa Arab tidak ditemukan secara istilah halal bihalal. Hanya digabungkan halal bil halal. Artinya menukar kebaikan dengan kebaikan. Wujudnya adalah kesungguhan dalam memberi maaf satu dengan yang lainnya. Yang kedua, memberi maaf bukan karena orang lain minta maaf sama kita, tetapi memberi maaf adalah cara kita untuk terlepas dari kesulitan dan cara kita untuk menemukan kebahagiaan dan ketenangan hidup. Yang ketiga, memaafkan juga termasuk salah satu tanda orang yang bertakwa, yang kelak akan mendapatkan ampunan Allah, yang akan mendapatkan surganya Allah, dan juga termasuk orang yang berbuat kebaikan. Allah sudah memberikan peluang-peluang itu kepada kita, maka langkah kita adalah minta kepada Allah agar kita menjadi pribadi yang pemaaf. Dan yang keempat, tekniknya adalah satu, tadi Allah itu Maha Pemaaf. Malu rasanya kalau kita mengaku Allah sebagai Tuhan kita, tetapi kita memiliki dendam. Yang kedua, malu rasanya kita mengaku umat Nabi Muhammad, kalau sekiranya kita masih memiliki dendam kepada sesama. Terus berikutnya, sadarilah bahwa orang lain pernah berbuat salah sama kita, kita pun sama pernah berbuat salah sama orang lain. Orang lain ingin dimaafkan oleh kita, kita pun sama ingin dimaafkan oleh orang lain. Mudah-mudahan momentum halal bihalal ini satu dengan yang lainnya bisa terjalin silaturahmi yang akan bisa menghantarkan masuk ke dalam surganya Allah dan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin ibu-ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kalau pertanyaannya mudah saya jawab, kalau pertanyaannya sulit di luar Nurul, di luar nalar, Nurul ya. Nih, ya saya pending dulu ya. Terima kasih ibu-ibu. Silakan. Kalau saya kembalikan lagi kepada Ibu MC. Alhamdulillah kita sudah sama-sama mendengar dari Ustaz. Maka dari itu apabila ada pertanyaan dari ibu,
Untuk dua orang penanya ya, Ibu. Silakan. Ini teh ibu-ibu teh mau bertanya tapi sulit merangkai kata. Siapa Ibu yang mau bertanya? Karena aku bukan penjangga, tak bisa merangkai kata. Mangga silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sudah dimaafkan, terus apa jawaban kita kepada iya. Ibu-ibu yang saya hormati, bagi orang yang meminta maaf, atau ginilah, jika kita mendapatkan permintaan maaf dari orang lain, itu bukan hanya sekedar begini, ya aku maafkan. Bukan hanya sekedar mengatakan ya aku maafkan, tetapi di dalam hatinya masih ada apa? Unek-unek. Ya aku maafkan tapi sorry, saya tidak akan ingin ketemu lagi dengan kamu. Di dalam hatinya. Jadi tanda memaafkan itu, satu, dia mengucapkan ya sama-sama, saya juga punya salah, satu dengan yang lainnya saling memaafkan. Terus yang kedua, tunjukkan dengan sikap. Kalau ketemu saya halo Bu, Assalamualaikum. Nah itu baru dikatakan memaafkan. Kalau sekiranya kita ya ada orang yang minta maaf, terus kita katakan ya aku maafkan, tapi kita mengatakan dalam hati saya nggak mau ketemu lagi dengan orang itu, maka itu belum 100% memaafkan. Nah, lalu bagaimana kalau kita punya salah, terus kita minta maaf sama orang lain? Ini minta maafnya, jujurnya, ya harus ada strategi. Harus ada strategi. Contoh, kalau misalkan seseorang pernah berbuat salah sama seseorang, contoh salah satu kesalahannya itu adalah memfitnah. Memfitnah atau ngegosip si orang yang kita tuduh itu tuh. Akhirnya orang itu yang tadinya posisinya baik menjadi buruk karena ada ucapan kita yang nggak sengaja atau disengaja membuat provokasi. Dan itu nggak ketahuan tuh. Nggak ketahuan, padahal itu kita yang melakukannya. Nah udah gitu kita menyesal. Itu nggak usah diungkapkan secara terang-terangan, Bu. Maafin aku ya, karena gara-gara aku dulu bicara begini, jadi kamu kena getahnya. Kalau ibu tahu orang itu belum siap terhadap kejujuran ibu, lebih baik ibu tidak menjabarkan secara genre. Ibu hanya mengatakan, maafin saya sebagai manusia tidak akan terlepas dari namanya salah, namanya khilaf. Saya minta maaf sama kamu ya, gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, kenapa kalau kita terus dijentrekun, dijabarkan satu persatu, belum tentu orang yang nanti kita minta maaf kepadanya dia mau maaf. Oh, ini rupanya biang keladinya. Akhirnya yang tadinya ingin damai menjadi runyam. Nah, lalu bagaimana tekniknya? Tekniknya itu adalah ibu mengganti berita buruk yang dulu tentang hal orang itu, diganti dengan berita baik. Alhamdulillah saya udah lama berteman dengan ibu itu, dia baik orangnya, dia selalu ingin memperbaiki diri. Jadi isunya diganti gitu, isunya diganti. Tapi ibu-ibu yang menyaksikan di sini, kalau ada orang yang muji-muji seseorang, jangan dituduh juga. Oh mungkin dia dulu pernah memfitnahnya. Jangan juga ya, jangan juga ya. Jadi kan itulah teknik saja, Bu. Nah kalau kita sudah dimaafkan, berarti sikap kita satu, secara ucapan terima kasih, kamu telah rela memaafkan saya, yuk kita bertemanan lagi misalkan. Dan ibu saya halo kepada dia. Saya halo misalkan kirim makanan. Asli Bu, dengan kirim makanan itu akan membuat cair sesuatu hal yang beku Bu. Akan menjadi sesuatu hal yang indah. Maka di dalam Al-Quran, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, orang yang infak. Ketika ibu sudah mulai membuka hati,
ya, untuk mau meminta maaf kepada orang yang dulu pernah disakiti oleh ibu, tinggal tugas ibu adalah bagaimana mengirim makanan kepada dia atau memberikan informasi yang penting kepada dia. Insya Allah itu akan mengurai kebekuan dan akan menyembuhkan luka orang yang pernah tersakiti oleh kita. Begitu ibu? Ya. Ada pertanyaan lagi untuk Pak Ustaz? Boleh angkat tangan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang itu minta maaf. Terus yang diminta maaf itu jawabnya begini, ya saya maafkan, tapi seumur hidup saya tidak akan lupa. Gimana tuh? Ya, terima kasih. Baik. Memaafkan itu bukan berarti melupakan. Karena memang yang namanya orang yang pernah berbuat salah, itu pasti akan ada bekasnya. Betul tidak? Seperti halnya menancapkan paku di kayu. Meskipun paku itu sudah dicabut, tapi masih ada bekas lubangnya. Betul tidak? Maka memaafkan itu bukan berarti ibu melupakan. Tetapi memaafkan itu adalah bagaimana ibu bisa melapangkan hati untuk menerima kondisi seseorang yang pernah menyakiti perasaan ibu. Begitu ibu. Karena memang bukan melupakan, emang sulit. Mic-nya? Iya, itu tandanya ibu belum 100% memaafkan. Ibu belum 100% karena tandanya kita memaafkan seseorang itu, satu dengan ucapan kita sudah memaafkan, kedua ada kelapangan hati. Kalau ketemu dengan orangnya itu kita biasa aja. Nah kalau ibu sudah mengucapkan, ya saya maafkan, tapi kalau ketemu dengan orangnya ibu masih kesel dan lain sebagainya, ibu minta kepada Allah, ya Allah lapangkan dada saya untuk menerima kesalahan orang itu. Kalau melupakan, dan memang sulit dilupakan. Tetapi tugas kita adalah apa? Melapangkan hati, menerima kekurangan atau kesalahan yang orang lain lakukan kepada kita. Dan ini butuh latihan ibu. Ini butuh latihan asli. Ibu-ibu yang jago renang, kalau pertama kali renang kan gak jago, betul gak? Tapi kalau sering, 1 minggu 3 kali, itu jago renang. Ibu-ibu yang belum bisa nyetir, ya tidak bisa membedakan mana kupling, mana yang ada giginya dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah sering, ibu sudah enak nyetirnya dan lain sebagainya. Betul tidak? Nah, begitupun memaafkan. Memaafkan ini butuh proses, butuh waktu, butuh latihan. Butuh latihan memaafkan ini. Minimal kita maafin dulu lah orang-orang yang ketika ibu mau nyebrang gak ngasih nyebrang ke ibu. Ibu maafin dulu ketika ibu punya tetangga, ternyata buang sampahnya di tong sampah ibu misalkan. Ibu maafin dulu lah kalau punya tetangga cuci mobil, terus airnya keluar jalan dan airnya gak disapu, maafin dulu. Ibu maafin dulu Pak RT-nya. Maafin dulu Pak RW-nya. Itu belajar memang melatih. Dan kita juga melatih untuk memaafkan. Seperti anak kita, Bu. Anak-anak kita itu adalah manusia yang rajin memaafkan orang tuanya. Padahal sering dibentak, tapi dia tetap memanggil kita, Mama, Ayah. Dan kita pun setiap kali beres membentak mereka, setiap malam ketika melihat wajah mereka, setiap malam itu pula kita merasa kasihan dan berjanji nggak akan marah. Tapi besoknya marah lagi. Dan anak kita tetap memiliki hati yang lapang untuk memaafkan. Dan dia masih memanggil Mama, Ayah, minta jajan dong, dimarahi, nyapa lagi, dimarahi, nyapa lagi. Kita belajar dari anak yang memiliki kelapangan hati untuk memaafkan orang tua yang sering negur ya kesalahannya. Begitu Ibu? Baik? Alhamdulillah. Sama-sama.